Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ramadana dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29023500029. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dengan materi pajak pertambahan nilai atau PPN dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Untuk pembahasan pada kali ini yang pertama ada pengertian yang fungsi PPN, yang kedua pemungutan PPN, yang ketiga objek pajak PPN, dan yang keempat tarif dari PPN. Per- Pertama, pengertian dan fungsi PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut oleh wajib pajak, orang pribadi, WP Badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi jual beli barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau JKP. Wajib pajak pemungut PPN wajib menyetorkan ke kas negara karena pajak pertambahan nilai tidak bersifat kumulatif atau pajak tidak langsung, melainkan bersifat objektif. Fungsi dari PPN. Yang pertama, sebagai perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Fungsi utama PPN masukan dan keluaran adalah sebagai perhitungan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, atau justru dapat diajukan sebagai kompensasi kelebihan pembayaran PPN. Yang kedua, fungsi PPN sebagai fungsi anggaran. Fungsi pajak pertama nilai juga sebagai fungsi anggaran pengingat pajak yang disetorkan ke negara jadi salah satu sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara. Yang ketiga, fungsi PPN sebagai fungsi regulasi pemerintah. Fungsi PPN berikutnya adalah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang sosial ekonomi, seperti untuk menekankan importasi guna meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar dalam negeri. Yang keempat, sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara. Fungsi PPN selanjutnya sebagai penerimaan negara yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi seperti menekan inflasi dan lainnya. Dan yang kelima, fungsi PPN sebagai fungsi pembiayaan negara. Fungsi PPN juga sebagai pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan lainnya. Yang kedua, pemungutan PPN. Dasar hukum pemungutan PPN. Pemungutan PPN diatur dalam beberapa peraturan perpajakan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama adanya Undang-Undang PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur teknis pemungutan PPN dan kategori pemungutan PPN. Siapa yang wajib menjadi pemungut PPN? Pemungut PPN adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Di antaranya, yang pertama instansi pemerintah, kementerian, yaitu kementerian, lembaga negara, dan badan tertentu yang melakukan pengadaan barang atau jasa dikenakan kewajiban pemungut PPN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, BUMN yang melakukan pembelian barang atau jasa wajib memungut PPN dari rekanan atau vendor. Pihak lain yang ditunjuk, perusahaan atau entitas tertentu yang ditunjuk oleh DJP berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPN. Perhitungan PPN yang harus dipungut. Menghitung jumlah PPN sebesar 11% atau tarif lain yang berlaku. Dari dasar pengenaan pajak atau DPP, misalnya nilai transaksi barang atau jasa. Pemotongan PPN dari rekanan atau vendor. Pemungut memotong PPN pada saat pembayaran kepada rekanan atau vendor yang merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. Penerbitan bukti pemungutan PPN. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPN sebagai dokumen resmi untuk melaporan pajak. Yang berikutnya penyetoran PPN ke kas negara. PPN yang telah dipungut disetor melalui sistem pembayaran pajak atau e-billing ke kas negara sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya pelaporan PPN. Pemungut wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dalam SPT masa PPN yang diajukan setiap bulan. Berikut contoh transaksi pemungutan PPN. Pertama, dari instansi pemerintah.
Ketika sebuah kementerian membeli peralatan kantor sebesar 1 miliar rupiah, instansi tersebut wajib memungut PPN sebesar 11%, yaitu sebesar 110 juta rupiah dari penyediaan barang. Yang kedua dari BUMN. Misalnya PLN memungut PPN dari kontraktor pembangunan jaringan listrik yang menyuplai barang atau jasa. Berikut sanksi atas ketidakpatuhan. Jika pemungutan PPN tidak melaksanakan kewajiban dengan benar, mereka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga peraturan perpajakan yang berlaku. Denda atas keterlambatan penyetoran dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak disetor. Sanksi administrasi lainnya, termasuk potensi pencabutan penunjukan sebagai pemungut PPN jika pelanggaran terjadi berulang kali. Berikut manfaat sistem pemungutan dari PPN. Yang pertama, efisiensi administrasi pajak, yaitu untuk memastikan PPN dipungut dan disetorkan oleh pihak yang memiliki transaksi besar. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pajak, yaitu untuk mengurangi risiko kebocoran pajak. Dan yang ketiga, transparansi dalam perdagangan, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Objek pajak PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah barang dan jasa yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Objek Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Yang mana yang pertama yaitu barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak adalah barang yang dikenakan PPN baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sebagai contoh, barang yang berwujud. Barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat, dibawa, ataupun dipindahkan. Contohnya pakaian, kendaraan, peralatan elektronik, makanan, dan minuman. Yang kedua, barang tidak berwujud. Barang yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap memiliki nilai ekonomis. Contohnya, hak paten, hak cipta, dan lisensi perangkat lunak. Pengecualian BKP. Barang yang tidak dikenakan PPN antara lain yaitu yang pertama, barang hasil pertambahan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya, minyak mentah ataupun gas alam. Yang kedua, barang kebutuhan pokok tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Contohnya, beras, gula, garam, dan sebagainya. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, ataupun tempat usaha lainnya. Tarif PPN. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus PPN ekspor 0% ditetapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Dan yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15%. Sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP. Tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap. Mulai dari tarif umum, tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Dan tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Yang kedua, tarif khusus. Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, ataupun 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Oke, baik. Mungkin sekian tugas saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.